ini adalah sebuah proses sih sebenarnya. Jadi Proses. gimana caranya ketika tuh lu syuting, ketika buat film ya dalam itu ya tadi ada teamwork, ada semua pelajaran yang Yes. dipelajarin gitu kan ya. Karena di umur-umur sini juga kayak yang penting kan sebenarnya serunya dulu, Serunya have dulu. fun-nya dulu. Jangan membuat film kalau lo ngerasa film ini nggak penting buat lo. Hanya sekedar pengen buat, nggak usah bikin film. Makasih udah pernah jadi guru gue waktu itu. Karena apa yang lo jadikan, lo yang tanam ke gue sekarang, ilmu yang lo kasih ke gue sekarang, itu bisa menjadikan gue yang lebih baik saat ini. Terima kasih atas segala yang kasih berikan untuk gue. Wah, sedih kan? Sedih kan? Itu ya. Boleh ditambah Nggak, musik, nggak, editor ditambah musik sedih ya nanti ya. Ngomongin soal film, sebenarnya banyak banget aspek yang bisa dibahas ya di dalam dunia perfilman. Tapi gue kali ini mau ngebahas sesuatu yang mungkin bukan nggak akan sih ya, mungkin nggak akan banyak ada orang yang ngebahas soal ini. Bicara soal pendidikan perfilman di Indonesia. Kenapa? Gue ketika pindah kerja masuk ke dunia korporat, banyak kan orang nanya ya, sebelumnya kerja apa? Sebelumnya kerja di mana? Ketika gue bilang, oh ya dulu gue guru film, semua pada Bingung ya kayak bingung. guru film, guru Apaan dosen tuh? kali dosen Dosen ya, kali. biasanya dosen. Apa guru film tuh apa? Ya. Dan gue perlu menjelaskan ekstra ke mereka bahwa oh iya gue guru film di SMA tertentu, mengajar ekstrakurikuler. Oh, ekskul. Tapi ada juga gue mengajar film yang pelajaran reguler. Hah? Ada sekolah yang pelajaran reguler jadi film gitu ya? Ada. Karena kebetulan waktu itu gue mengajar di satu sekolah di Jakarta, di Sekolah National Plus. Dan kebetulan memang di situ ada program film. Makanya gue ngelamar di sana. Waktu itu gue keterima di sana untuk ngajar film sebagai pelajaran yang reguler. Dan itu ya pasti adanya di sekolah-sekolah yang mungkin levelnya nasional plus atau internasional kali ya. Nah, di sinilah timbul bahwa sebenarnya sepenting apa sih masuk ke dunia perfilman itu, mulai dari kampus kah? Atau sebenarnya bisa kita mulai dari SMP dan SMA gitu. Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau di film nggak harus sekolah film sebenarnya. Jadi banyak lah. Oh jadi menurut Anda nggak penting sekolah film? Ya ini disclaimer langsung dipotong di TikTok aja. Ini baru mulai saya baru ngomong loh ini. Jadi sebenarnya bisa sekolah film atau enggak, tapi itu lebih ke preferensi masing-masing sebenarnya kan. Gue setuju. Iya balik lagi itu kan kita apa ya lebih ke based on experience aja sih. Jadi kalau di sekolah film itu sebenarnya tahu gimana basic-basicnya gitu kan. Jadi setelah itu jadi bisa diterapin di lapangan langsung gitu loh. Nah cuma kalau nggak sekolah film juga nggak apa. Jadi misalnya belajar dari YouTube atau dari komunitas. Sekolah film itu maksudnya kampus kan? Kampus film gitu. Nah kayak gitu terus atau kan bisa juga otodidak dari YouTube dan segala macam gitu kan. Nah tapi ada poin plus sekolah film ya tahu pondasinya semuanya, jadi belajarnya nggak terlalu sporadis lah sebenarnya. Tapi ya baik lagi filmmaker sekarang banyak yang nggak ada sekolah film juga apa gitu. Kayak Joko Anwar itu dia kan nggak sekolah film benar. Jadi memang tapi dia sebenarnya sutradara jadi director yang emang dan penulis gitu dan penulis juga gitu, dan istilahnya bisa di satu yang diperhitungkan lah di Indonesia gitu. Jadi ya itu preferensi masing-masing. Jenjang karirnya dia belajar gitu loh di lapangan langsung. Betul. Nah sebenarnya kalau di film itu lebih ke praktek langsung. Nah balik lagi tadi ke yang konteksnya di pelajaran SMA gitu kan. Nah kayak gue kan kuliah film sebenarnya. Terus dan gue pun waktu SMA sebenarnya udah belajar film itu di ekskul. Gitu. Nah terus jadi ketika gue masuk kuliah itu gue udah punya fondasi nih, gue udah punya pakam-pakamnya maksudnya cara nulis skrip gimana, bentuk skenario yang benar seperti apa gitu. Tata cara syuting yang basic itu seperti apa ya, ada kamera, action, ada clapper, ada lighting, yang maksudnya segala hal basic tuh gue udah pelajari. Jadi gue nggak dari nol banget. Sedangkan teman-teman gue mungkin banyak juga sebenarnya yang istilahnya pas masuk kuliah tuh dari nol gitu. Jadi ya memang harus istilahnya baru belajar pasti kuliah. Pas kuliah. Jadi benar-benar jadi dosen tuh juga harus apa ya, nyamain dulu nih si rata-rata gitu. Nah, tapi emang dosen nyamain gak sih? Atau dosen menganggap bahwa ketika lo udah masuk kuliah jurusan film, ya lo tau dasar gitu loh?
Enggak sih, sebenarnya kalau di Unpad di kampus gue nyamain dulu pas awal semua. Jadi makanya gue pas itu kayak ngulang lagi. Untung ada kasep tuh. Jilat kan ya. Nah, ya balik lagi kayak. Oh, jadi Anda pas sudah semester 1 kayak merasa kayak dasar. Udah paham gue semuanya. Ya itu balik lagi kayak balik ke yang ekskul di SMA gitu. Nah kan ya gue sekarang juga akhirnya terjun juga jadi guru juga kan. Lu 2 sekolah kan? 2 sekolah. Di 34 sama di DD gitu. Nah, dari Kasepta sendiri nih, waktu itu gimana sih bisa akhirnya ngajar anak-anak SMA ini dan gimana handling mereka dan apa sih serunya gitu ketika bisa ngajar di level seru. Lo pikir seru sih? Di level itu tuh pasti kan ada. Gue sebenarnya kalau niatan untuk menjadi guru film ya, nggak ada. Karena ketika gue lulus SMA, waktu itu pembina OSIS gue pada saat itu di SMA 60, merasa bahwa gue punya karir film di SMA, karena waktu itu gue bersama teman-teman gue menang lomba, bikin film pendek, lalu intinya secara kolektif kita mengajukan ekstrakurikuler film di SMA 60 waktu itu, dan akhirnya gue diminta untuk jadi guru gitu loh. Dari pengalaman yang bener-bener gue cuman belajar film dari waktu itu ada satu muatan lokal, satu organisasi yang muatan lokalnya itu ngajar film lah istilahnya lah, basic banget. Dan gue nggak se-expert itu. Tiba-tiba suruh mengajar, kan ekspektasi orang ketika lo menjadi guru dan lo mengajar, lo at least di atas orang yang mengajar gitu loh. Kayak misalkan lo mau menguji S1, ya lo minimal S2. Lo mau menguji S2, at least minimal S3 gitu loh, dan seterusnya. Nah, at least lo harus ada di level itu. Meanwhile, gue enggak pada saat itu. Maksud gue, bisa aja anak kelas 1 yang baru masuk, yang gue ajar, punya strata level ilmu pendidikan film yang sama gue gitu loh. Tapi bukan bedanya. Tapi waktu itu gue nekat. Jadi, karena gue harus mengajar, yang mau nggak mau, gue belajar ekstra. Untuk bisa at least melebihi ilmu mereka gitu loh. Dan bisa gue ajarkan ke mereka. Dan gue menjadi guru film 12 tahun, berkembang, banyak hal-hal yang justru gue pelajarin along the way selama 12 tahun gue menjadi guru film. Karena setiap tahun itu pasti ada perkembangan baru, ada update baru, ada up and down-nya juga gitu loh dalam mengajar film gitu loh. Nah, sebenarnya challenge-nya adalah gue sama mereka tuh gap umurnya awalnya nggak begitu jauh. Jadi gimana caranya supaya gue nggak pengen dinilai kayak yang guru banget, tapi gue nggak mau dianggap sebagai orang yang temen seumuran gitu loh. Jadi intinya bisa jadi ada dalam tanda kutip hilang respect gitu loh, karena lo tidak merasa digurukan sama mereka gitu loh. Jadi kayak peer aja gitu. Nah itu yang menjadi challenge-nya. Dan apalagi gimana ya, belajar film dengan segala macam keterbatasan, baik alat, baik budget, dan itu benar-benar jadi tantangan banget sih untuk bisa bikin satu karya yang sesederhana mungkin, tapi bisa dinikmati ya loh. Gue nggak tahu, dulu gue sangat mengabdi dengan festival film, jadi pada akhirnya ya udah gue bikin anak-anak gue bikin filmnya untuk lomba festival, tapi along the way gue berubah mindset gue dalam mengajar gitu. Tapi ntar gue akan menceritakan itu di along the way ini gitu. Iya. Jadi mungkin tadi selain challenge-nya itu ya, gimana caranya kalau pas umurnya dekat itu jadi takutnya hilang respect. Ya mungkin itu yang gue rasain juga, karena kan gue nggak terlalu jauh nih secara umurnya mungkin, jadi ya takutnya ada hal itu juga. Nah, balik lagi ke gimana caranya nih ketika anak SMA kan istilahnya baru banget halnya, atau bahkan SMP gitu kan, itu baru banget. Waduh, SMP lebih challenging lagi tuh. Challenging lagi kan sebenarnya untuk belajar film, yang dalam artinya mungkin dia di sekolah cuma belajar IPA, maksudnya ekonomi, atau SMP IPA IPS gitu, matematika, dan ini ketemu hal baru film gitu bertemu dengan kamera di situ. Gimana caranya sih ngebentuk yang anak-anak itu nggak tahu sama film jadi tahu film, dan paling nggak suka dan mau ikut terus nih pelajarannya. Itu tuh gimana sih sebenarnya? Ini yang gue ubah pada akhirnya mindset gue. Karena ketika dulu mindset gue dalam mengajar adalah prestasi. Dan prestasi yang gue pikirkan itu bentuknya adalah trofi. Tapi gue akhirnya merubah itu semua, Pak. Kayaknya belajar film di SMP dan SMA
bukan itu yang harus di-achieve menurut gue. Betul. Apa yang mau di-achieve? Menurut gue adalah self-development. Gimana caranya? Menurut gue, segala macam aspek dalam film itu sangat bisa membantu self-development. Utamanya untuk youth ya, untuk anak-anak remaja. Apa yang paling penting? Organisasi. Teamwork. Bagaimana pada akhirnya ketika lo nanti masuk dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan, kan yang penting adalah organisasi dan teamwork. Ya, cabangnya banyak ya, tapi maksud gue, lo akan masuk ke dunia yang berkaitan dengan organisasi dan teamwork. Nah, di film tuh bisa banget. Kan, siapa lagi nih? Lo baru akan bisa kenal siapa sebenarnya teman lo ketika lo kerja bareng sama dia. Lo bisa aja temenan sama orang seteman-temannya, tapi seru gitu seru ya. banget. Tapi ketika kerja, nggak tahu tuh sifat buruk itu bisa keluar semua, bisa ketahuan semua di situ. Nah dari situ lalu bisa belajar banyak ya. Gue membungkusnya dalam bahasa self development gitu loh. Nah akhirnya itu yang gue majuin dalam mengajar film. Bukan serta merta film lu harus bisa ngerti film-film banget. Gue nggak ke situ arahnya. Jadi dari mana semua berawal? Ilmu penulisan. Belajar film kan lo harus dasarnya adalah lo paham menulis. Lo create your imagination istilahnya dalam sebuah tulisan. Nah di dalam penulisan film riset kan banyak. Riset tentang manusia, riset tentang setting, latar, riset soal plot dan apapun gitu istilahnya. Lo nggak bisa sembarangan dalam ngebuat sebuah cerita gitu loh. Nah dari situlah yang gue push ke mereka. Push dalam artian, gue selalu bilang ke murid gue waktu itu, jangan membuat film kalau lo ngerasa film ini nggak penting buat lo. Penting buat orang lain itu belakangan, lo bukan di industri. Tapi ketika lo merasa bahwa film ini nggak penting buat lo, hanya sekedar pengen buat, nggak usah bikin film. Kenapa? Nggak bisa energi doang. Capek. Bikin film tuh capek. Benar. Capek banget, udah nguras energi, nguras budget. Apapun yang nguras keringat darah dan air mata lah, let's say kita bicara seperti itu. Tapi ketika lo merasa membuat film adalah bagian dari self development, apapun yang lo kerjakan, karena nggak ada yang nggak penting di dalam kru film ya menurut gue ya. Apapun bisa lo anggap sebagai self development menurut gue. Even yang ngomongin soal lighting, soal kamera aja itu fisika banget pak. Lo kalau nggak ngerti apa-apa lensa dan segala macam, ya lo nggak belajar gitu. Tapi melalui kegiatan syuting aja atau pembuatan film atau produksi film itu banyak hal yang bisa lo pelajarin gitu. Itu yang gue angkat ke mereka. Prestasi itu belakangan menurut gue. Ya, karena bener tadi sih bukan soal sebuah trofi gitu. Betul, nggak ada hubungan sama trofi. Karena ini adalah sebuah proses sih sebenarnya. Jadi gimana caranya ketika tuh lo syuting, ketika buat film ya dalam itu ya tadi ada teamwork, ada semua pelajaran yang dipelajarin gitu kan ya. Karena di umur sini juga kayak yang penting kan sebenarnya serunya dulu, have fun-nya dulu. Kayak main bola kan? Iya. Ya serunya kayak dulu aja. Yang kemarin AFF kalah misalkan nggak masuk final, seru. Serunya dulu. Yang penting nanti mereka kan bertingkat. Maksudnya akan di tingkat selanjutnya. Yang penting di tingkat sekarang ini harus sustain aja, sustain gitu loh. Sustainnya dulu kan sebenarnya. Sama kayak di film juga di anak-anak itu loh. Gue nggak mengharapkan lulus dari SMA lu kuliah film. Iya, nggak harus. Walaupun istilahnya selama SMA lu self development lu bagus di film. Lo juara di mana-mana. Ya. Tapi gue gak berharap kayak, wih gila lu jual di mana-mana. Harus masuk kuliah film. Enggak. Karena menurut gue, achievement ketika, ya intinya gue yang belakangan kemarin ya, achievement bagi gue sebagai guru film adalah ketika lo berhasil, murid gue berhasil nge-self develop dirinya menjadi orang yang menurut dia a better person than before. Ya. Karena ilmu dalam filmnya itu, bukan teknisnya ya, itu menurut gue kepake banget di jenjang perkuliahan sama jenjang perkantoran. Itu yang gue anggap achievement gitu loh. Nah, yang terkadang menjadi clash. Nah ini nih, ada faktornya yang jadi clash adalah maaf ya gue harus cerita ini. Ketika lo di-expect menjadi guru ekstrakurikuler di satu sekolah, sekolah itu gak semuanya ya. Ada yang cenderung prestasi sama dengan trofi. Iya. Jadi yang dicari adalah quantity dari si trofinya, bukan quality dari anak-anaknya. Padahal kan sebenarnya quality dari anaknya juga penting. Bagaimana, istilahnya itu tadi jenjang kuliah masuk
ataupun kerja udah punya self development, udah punya teamwork yang bagus, cara komunikasi yang baik, gimana cara negosiasi kalau dan cara menyelesaikan masalah. Karena ilmu film tuh problem solving kan. Iya, karena penting banget. ada aja kayak suara hujan, suara apa, dan segala macam banyak hal yang tiba-tiba tuh kita harus selesainya bareng-bareng. Gimana kita harus gitu. solve-nya? Ini karya harus selesai. Iya. Tapi permasalahannya tuh banyak gitu loh. Ya, waktu, ya uang, ya banyak lah pokoknya. Tahu apa yang lebih menyulitkan? Manusianya juga sih. Manusianya, karena kepalanya tuh banyak. Iya. Lu jadi sutradara atau jadi produser, tapi lu nggak didengar sama kru lu, kelar. Benar. Tapi itu kan apa? Ya ilmu kepemimpinan, leadership. Di film harus ada nggak? Harus. Nah itu yang jadi dilema buat gue bahwa gue merasa bahwa self development anak itu tidak sama dengan achievement sama dengan trofi. Tapi ketika lo mengarahkannya dengan tepat, self development-nya bagus, belajar filmnya juga oke, gue yakin banget achievement dalam bentuk trofi akan ikut sih. Pasti ikut. Ya, karena kita ya balik lagi jangan hasil, lihatnya adalah prosesnya dan gimana kita day by day-nya bisa development masing-masing gitu kan sebenarnya. 2010 sampai 2017, gue ngajar film di SMA Negeri 60 Jakarta. Orientasi gue achievement sama dengan trofi. Ya. Lu bayangin, satu festival, satu film. Let's say 6 bulan, 7 festival, 7 film. Bikin semua tuh. Bikin semua filmnya. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi apa yang dapat sama anak-anaknya? Capeknya, dimarahin orang tua, pulang malam, nilai turun dan segala macam. Terus gimana hasilnya? Apakah trofi-trofi yang mereka dapatkan sekarang masih bisa mereka cerita? Ya mungkin ada yang bisa, tapi kayak itu yang membuat gue develop diri gue untuk berubah karakter gue mengajar. Dan itu akhirnya gue kembangin dari tahun 2018 sampai 2022 kemarin. Yang hasilnya adalah bener-bener bisa. Gue gue punya satu angkatan yang gue percaya bahwa ini one of the best angkatan yang pernah gue ajar. Gue mulai mengaplikasikan yang namanya nge-self develop. Gue kalau nge-develop cerita sama mereka one on one, keluarin. Dan gue nggak bilang kayak, yuk lu punya cerita apa? Nggak. Oke. Apa yang lagi kamu rasain hari ini? Apa yang lagi kamu gelisahkan hari ini? Apa yang lagi pengen kamu share ke hari? Film kah? Enggak. Apapun. Cerita aja. Sampai itu kadang ya, selesai brainstorming itu, ada yang nangis, ada yang minta maaf, ada yang apa. Dari situ, baru keluar. Muncul ide cerita. Dan ide cerita itu menjadi salah satu ide cerita terbaik. Dan di festival, di mana-mana. Jadi justru jangan ke filmnya dulu, jangan ke trofinya dulu, balik ke pembuatnya dulu nih, dari dirinya dulu. Dirinya dulu dibenerin. Iya. Baru dia bisa cerita keluar gitu. Kalau sama dirinya dia nggak cerita gimana dia? Masa nggak reflect sama dirinya sendiri? Apa biasanya nggak jujur? Nggak jujur sama dirinya sendiri. Kayak gini. Gue tau ya. Di luar, Lukro ngebuat film untuk klien. Misalkan. Lu kalau buat film yang lo rasa ini akan jadi anak lo banget ya, akan jadi karya lo akan cinta nggak sama karya lo? Lo akan dari hati kan ngebuatnya? Iya, pasti istilahnya dalam artian ya benar-benar digarap dengan serius, benar-benar step by stepnya dipikirin dan segala macam ya. Dan sama itu gitu kan. akan jadi feedback dan kerasa baiknya buat lo kan? Betul. Nggak harus ke orang lain gitu. Yang pertama ya. Yang penting dari dirinya sendiri tuh udah, ya gue suka buat ini ya, gue pengen buat ini, udah gitu. Urusan orang lain mau suka apa enggak, ya biarin mau menang atau enggak prestasi, mau menang atau enggak ya itu selera orang gitu. Tapi yang penting setelah saya bikin karya, gue happy sama karya gue merasa ya tersentuh sama karya gue, dan gue ngerasa bahwa ini pencapaian gue, bukan menang festival, tapi berhasil menghasilkan atau menelurkan karya ini yang jujur, yang sesuai dengan diri kita sendiri, dan pas kita nonton tuh puas ngeliatnya kan. Dan ya mungkin kalau itu bonus, karena menurut gue lo juara nih, lo puas, emang bertahan lama? Enggak, hanya sesaat aja pasti. It's glorious thing aja. Setelah itu kayak, tapi ketika karya lu long last, karena lo seneng sama karyanya, lo cinta sama karyanya, lo akan bicarain karya itu sampai kapanpun. Benar. Iya kan? Dan ya istilahnya ya mungkin cerita dikit dari boleh pribadi ya. Maksudnya ya itu misalkan contohnya kayak Kan Tuyul dan Pak Yul aja kan sebenarnya itu film gue yang misalnya Tuyul dan Pak Yul. Tuyul dan Pak Yul adalah satu film yang mungkin cukup panjang jangka waktu untuk festival dan penontonnya. Dalam artian yang gue pikirkan saat membuat film itu adalah ya udah gue cuma pengen jujur dan gue pengen bikin film ini
sesuai mau gue dan semua tim tuh punya satu visi yang sama untuk membuatnya dengan mengeluarkan semua tenaganya dan si pikiran dan semua kru semua kepala departemen gitu. Pokoknya pas jadi udah kita puas sama oke udah masalah menang itu udah kita sampai festival segala macam. Nah, kan sekarang udah habis nih masanya kan. Karena festival film itu 2 tahun terakhir lah. 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun ini juga masih banyak yang program atau festival narik film yang cuma untuk screening aja atau acara-acara di event apa maksud gue kayak masih ada yang mau nonton filmnya kan? Padahal filmnya ada di YouTube. Maksud gue kan orang tuh maksudnya udah selesai masanya karena udah di YouTube KPK juga gitu kan dan udah di-upload juga. Oh iya Akves ya dulu ya. Kan karena nih masuk kompetisi Akves maksudnya ada di YouTube bisa nonton gitu maksudnya kena. Tapi ya gue akhirnya mungkin ya karena ya gue apa adanya dan maksudnya ya itu semuanya ngikut jadinya sebenarnya ke belakangnya aja. Jadi bener menurut gue di film pelajar sekarang ya gak usah ngejar festivalnya, yang penting lo self develop aja. Intinya lo pengen dengan karya gue berubah jadi orang yang lebih baik lewat karya gue. Dan itu penting menurut gue. Itu yang harus ditanemin ke anak-anak pelajar yang ada di school film menurut gue sekarang. Iya benar. Dan emang gue juga mungkin sekarang akhirnya nerapin ke anaknya ya kayak gitu juga gitu dan bahkan yang penting ya nyaman dulu gitu. Nyaman dulu benar. Bahkan ya mungkin ada ya 1-2 orang yang mungkin mau keluar segala macam ya coba nggak apa-apa itu pilihan mereka juga. Tapi ya seenggaknya tim yang udah ada nih kuantiti yang ada kita jaga gitu. Istilahnya gimana caranya tuh kompak terus gitu dan akhirnya mungkin nanti dari kompak ini kayak orang tuh ngeliat seru ya gitu pada join lagi akhirnya kan ya intinya fokus internal dulu kan jangan fokus eksternal tujuannya apa gitu kan sebenarnya dan dilemanya adalah ketika gimana mempertanggungjawabannya ke sekolah karena nggak semua orang di sekolah tuh bisa menerima cara berpikir seperti ini karena menurut mereka nggak semua orang tapi banyak yang berpikir bahwa tadi prestasi adalah trofi. Lupa padahal kan maksud gue lo pun tujuannya bersekolah emang buat dapet piala supaya pialanya dipajang di depan sekolah di berbagai macam kabinet pialanya. Menurut gue sih enggak ya karena menurut gue sekolah itu adalah pusatnya lo membuat kesalahan dan lo ngedevelop diri lo. Makanya ya gue mau nggak mau ya gue terapin di film juga. Bikin film pertama lo emang film pertama lo bagus? Tidak, tentu tidak. Saya juga enggak. Tapi film pertama lo yang nge-build lo jadi filmmaker kayak sekarang. Iya, yang ngebuat jadi apa ya? Jadi aku pengen lebih baik lagi gitu. The Art of Lo, film pertama lo. Ya, film pertama gue juga Ropas. Ya udah gitu menurut gue lo. Sebenarnya dia emang benar-benar kayak ya udah kita buat aja jujur dulu baik lagi. Nah, kayak di episode yang kemarin di Inside Out kemarin, intinya kalau kita kaitin sama film dengan kaitannya episode yang kemarin Inside Out, bahwa ya lo rasain semuanya. Bikin film nggak bagus menurut lo, bikin film bagus, menang lomba, kalah lomba, bikin film tapi nggak diedit, gagal filmnya, semuanya lo rasain menurut karena gue. Semua rasa itu valid. Iya betul. Balik seperti film Inside Out itu lo ngerasain semuanya. Jadi kayak gue lomba tapi nggak menang di lomba A, ya udah. Tapi kok film gue ini bisa menang di lomba yang ini? Di sini nggak menang ya. Selera orang beda-beda. Karena kan memang film tuh, gue ikut lomba film, jurinya tuh bener-bener bukan jurinya ya. Festival film itu subjektif, nggak objektif menurut gue. Kenapa? Karena memang tergantung siapa jurinya, siapa seleranya. Film lu nggak menang di festival manapun, bukan berarti film lu jelek. Kalau lo sayang sama film lo, menurut film bagus udah. Biarin aja orang berkata lain gitu. Ya, karena yang penting kan ini baik lagi jujur dan valid semua rasanya karena nggak selalu menang juga gitu kan, pasti kan. Dan juga gimana caranya tuh, apalagi mungkin itu kita udah bisa di titik itu lah, tapi gimana caranya kita ya mentransfer ke anak-anak kita itu anak-anak murid ini gitu dan juga mungkin ya tadi balik lagi si sekolahnya gitu kan. Dan makanya mungkin ibarat kata juga kayak mungkin IPK juga bisa dibilang. Misalnya ya IPK kan kayaknya orang tuh kayak IPK bagus sih pasti dapat kerja gitu. Mengabdi sama IPK. Iya, mengabdi sama IPK itu belum juga. Makanya penting gimana cara di kuliah atau di sekolah nilai pun ya sama kan, bukan cuma soal nilai di akhir, tapi gimana cara kita belajar dan proses akhirnya bisa bertemu orang banyak di sekolah itu. Dan ketika kita keluar dari sekolah itu kita ya jadi orang yang bisa berguna ataupun bahkan bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena menurut gue value yang tepat buat filmmaker pelajar bukan jumlah banyaknya trofi, tapi bagaimana nilai diri lo itu di mata diri lo sendiri itu udah bagus.
Dan lu menaikkan value lu dengan cara ya berkarya dengan baik, bukan dengan trofi yang banyak. Ada nih kan lu udah lumayan lama di dunia pengajaran itu kan. 12 tahun. Nah, 12 tahun. Dari 12 tahun itu ada nggak murid-muridnya akhirnya ternyata tuh maksudnya itu yang nggak kuliah film tapi ternyata kayak dia terima kasih sama lu udah diajarin skill film dan akhirnya kayak dia menerapkan itu gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Dan ketika dia bercerita nangis saya. Ya bolehlah nangis lagi biar biar naik lagi apa intinya let's say kita bicara 2 tahun yang lalu ya 2022 akhir sama 2023 awal lah pokoknya. Ya di beberapa episode gue selalu bilang bahwa that's one of my lowest point istilahnya. Nah di masa lowest point gue banyak banget murid gue yang voluntarily itu nge-DM gue, nge-WhatsApp gue cuma bilang gini intinya ya semuanya, makasih udah pernah jadi guru gue waktu itu, karena apa yang lo jadikan, lo yang tanam ke gue sekarang, ilmu yang lo kasih ke gue sekarang itu bisa menjadikan gue yang lebih baik saat ini. Terima kasih atas segala yang kasih berikan untuk gue. Wah, sedih kan? Itu ya. Boleh ditambah musik editor ditambah musik sedih ya nanti ya. Ini Gele editornya Gele. Saya salah. Intinya disitulah kayak gimana ya? Itu menurut gue achievement itu ngalahin semua piala yang udah pernah gue dapat bersama gue. Ratusan piala nggak ngaruh. Ketimbang gue dibilang terima kasih sama menurut gue terima kasih karena dia bisa jadi orang yang lebih baik sekarang. Itu achievement terbesar buat guru menurut gue sih. Gak ada nilainya dibanding trofi ya. Gak peduli gue sama trofi. Nangis gue bacanya. Mau di list trofi begitu banyak dari tiap tahun berapa. Gak peduli gue. Kalah sama cuman 2 orang yang bilang terima kasih udah menjadi guru gue karena lo gue bisa jadi orang lebih baik saat ini. Nangis gue gitu. Nah itulah value menjadi guru. Maksud gue ketika gue mengajar film tidak hanya sekedar mengajar film, tapi gue ngedevelop value supaya mereka lebih untuk self development mereka, ya itu hasilnya. Lo mau dimanapun kerjanya, bukan anak film, tapi value yang lo tanam ke mereka akan selalu kena. Nah makanya kemarin kayak di episode Toto-chan kan gue pernah bilang kan di cuplikannya bahwa peran penting seorang guru dalam tumbuh kembang anak itu benar-benar bisa jadi core memory mereka. Kita salah ngomong, kita salah treatment, itu akan bekas nih. Lo bayangin. Ya. Jadi emang istilahnya ya bukan cuma guru film doang gitu kan. Tapi disclaimer ya, gue juga bukan guru yang suci segitunya ya. Karena gue juga punya banyak salah sama murid gue. Gue pernah melakukan hal yang misalkan kayak ngehina mereka segala macam, gue juga pernah gitu loh, dan gue meminta maaf akan hal itu semua gitu loh. Gue nggak sesuci itu men, asli. Gue nggak sesuci itu intinya. Gue harus embrace episode kata Arinda di channel juga, gue harus embrace kalau gue bukan, ya gue punya diri gue yang seperti itu juga gitu. Ya karena ya memang ya begitulah manusia, punya baik punya buruk. Punya buruk harus terima. Iya gitu. Ya istilahnya ya manusia baik itu nggak ada bahagia terus ya, nggak ada sedihnya. Ya itu dia betul. Buruk, bahagia, sedih kan semua selalu diciptakan berpasangan. Sudah ada berputar. Gitu. Oke, aman. Oke. Sip. Aman. Thank you. Sip. Thank you.